Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Fajriyah dengan NPM 1946041019 dari kelas paralel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Strategi Pencegahan Perdagangan Orang di Provinsi Lampung dengan pembahas yang pertama yaitu ada Veronica Prisdanitya. Pada judul saya mengenai strategi pencegahan perdagangan orang di Provinsi Lampung. Latar belakang yang saya ambil yaitu dalam pemahaman masyarakat perdagangan identik dengan bahaya dengan beragam modus operasi yang terburuk yang dialami orang, terutama perempuan dan anak, sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perhatian jajaran pemerintah Provinsi Lampung, sekitar 20% tenaga kerja Indonesia. Maka kondisi ini tidak hanya diakibatkan oleh faktor kemiskinan, melainkan adanya rendah tingkat pendidikan semata serta globalisasi. Yang pertama, yang kedua yaitu apa saja tantangan dalam pencegahannya, yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya gunakan yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mencegah perdagangan orang di Provinsi Lampung. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pencegahan perdagangan orang di Provinsi Lampung. Selanjutnya yaitu bagian dari tinjauan teori. Yang pertama yaitu saya mengambil strategi di mana strategi ini merupakan suatu perencanaan yang digunakan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, di mana uh, organisasi atau perusahaan ini mengandalkan sarana serta sumber daya organisasi yang tersedia untuk memastikan tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang organisasi perusahaan yang dapat tercapai. Selanjutnya yaitu ada manajemen strategi, di mana menurut Lawrence, Jones, dan William tahun 1989, manajemen strategi merupakan seperangkat keputusan dan tindakan yang mengarah kepada perumusan strategi atau seperangkat strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Pada masalah ini, saya menggunakan yaitu teori analisis SWOT, di mana adanya strength atau kekuatan melalui modul materi dan pelatihan-pelatihan. Yang kedua yaitu adanya weakness atau kelemahan, di mana dan selanjutnya yaitu ada opportunities, peluang. Yang keempat yaitu adanya threat, ancaman. Selanjutnya yaitu pemerintah daerah. Pemerintah Republik Indonesia secara konsisten melakukan upaya anti-trafficking dengan meratifikasikan United Nations Convention Against Transnational Crime and Protocol Palermo, termasuk diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya yaitu pemerintah Provinsi Lampung sendiri sangat serius dalam menanggapi permasalahan trafficking ini, di mana adanya keluarnya peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 4 tahun 2006 tentang pencegahan trafficking. Selanjutnya yaitu peraturan Gubernur Lampung nomor 24 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang dan rencana aksi daerah pencegahan perdagangan orang. Dan untuk selanjutnya itu saya mengambil tentang mengenai perdagangan orang, di mana perdagangan orang atau human trafficking ini yang merupakan semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan,
transportasi di dalam dan melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, ataupun penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, di mana termasuk penggunaan dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun faktor terjadinya trafficking yaitu orientasi nilai budaya masyarakat, yang kedua adanya kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat, di mana adanya kemiskinan dan keterlatar belakangan yang kurang baik, serta kemajuan teknologi dan globalisasi. Untuk selanjutnya yaitu bagian metode penelitian. Tipe penelitian yang saya ambil yaitu dengan menggunakan kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen. Untuk jenis penelitiannya yaitu saya itu menggunakan kualitatif deskriptif, di mana digunakannya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka. Lokasi penelitian yang saya ambil yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Lampung. Sumber datanya yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sekian presentasi saya. Untuk pembahas dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai pembahas ingin bertanya terkait dengan presentasi yang sudah uh, kamu sampaikan tadi. Pertanyaannya, menurut Anda urgensi penelitian ini itu apa? Dan masih relevankah untuk di kondisi sekarang ini? Jadi urgensi untuk saat ini tuh apa gitu? Baik, terima kasih Veronica. Untuk pembahas dua, dipersilakan. Izin bertanya, tadi sudah dipaparkan materinya dalam PowerPoint. Yang ingin saya tanyakan yaitu siapa saja yang terlibat dalam permasalahan. Baik, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaannya, beri saya waktu kurang lebih 5 menit. Mungkin cukup, saya telah menemukan jawabannya. Untuk pertanyaan sendiri, Karina, di mana tentang pencegahan perdagangan orang. Adapun yang terlibat yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagai sentral di mana tempat saya meneliti. Yang kedua yaitu ada Dinas Pariwisata, UPTBP 2MI, ada Damar, dan terakhir yaitu adanya Polda Lampung. Untuk pertanyaan dari pembahas Veronica Fisda Nintia, di sini saya akan menjawab bagaimana urgensinya serta dalam kondisi sekarang itu seperti apa. Di sini saya mengambil urgensinya yaitu kasus perdagangan di Provinsi Lampung ini karena kan belum mencuat karena di mana minimnya pemberitaan masalah ini di media serta perdagangan orang ini berulang kali terjadi. Tetapi solusi yang ditawarkan masih belum cukup maksimal dalam memberantas kasus tersebut. Maka kasus-kasus terjadi ini tidak jarang di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat seharusnya mengetahui perihal adanya sindikat perdagangan orang, namun ketidaktahuan masyarakat yang takut serta acuh pada tanda-tanda yang ada, maka pencegahan perdagangan orang ini dibilang belum. Maka saya di sini mengambil judul tersebut. Kenapa sampai sekarang ini masih sering dibicarakan? Ya karena kasus perdagangan orang ini
agar untuk mencegah adanya pelaku di mana pelaku tersebut merupakan kasus kejahatan yang identik dengan prostitusi. Padahal cakupan perdagangan orang itu lebih berbahaya dengan beragam modus operasi yang semakin berkembang. Gitu. Bagaimana kepada kedua pembahas? Cukup, terima kasih. Baik, terima Baik. kasih Nina atas jawabannya. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam. Malam.